Shalom Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Sebelum kita mulai ibadah kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu, untuk nafas kehidupan dan kesehatan hingga pada pagi hari ini kami masih boleh ada sama-sama di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kiranya sebelum kami mulai ibadah kami ini, Engkau yang pimpin ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Sebelum itu juga kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan, sucikan, kuduskan dan layakan kami Tuhan, hingga kami boleh sama-sama untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Penuhi setiap kami Tuhan, baik dari baris yang terdepan hingga baris yang terbelakang ya Bapa. Biar kami boleh sama-sama merasakan hadirat-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
lepas pribadi kami. Kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Penuhi setiap kami lebih lagi Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami hasakan Engkau Tuhan. Iya rabatana namanya sekira batana. Sekira batana rabaya rabaya sikira. Iya rabatana namanya sekira batana rabaya sikira. Iya rabatana namanya sekira rabaya rabaya sikira. Kami begitu hasakan Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Jamah setiap kami lebih lagi Tuhan. Pribadi lepas pribadi kami Tuhan.
Sebab kami rindu Engkau Tuhan. Kami rauskan Engkau Tuhan, penuhi setiap kami lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Bapa. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Serta pertolongan-Mu yang tak pernah henti dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami lebih lagi untuk mengandalkan Kau dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Ajar kami lebih lagi taat kepada-Mu Bapa. Penuhi setiap kami Tuhan. Biarlah janji-Mu terjadi di kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami ingin Kau lebih lagi biarlah janji-Mu terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab kami terlalu percaya Bapa. Kau memegang setiap kehidupan kami. Kau memegang masa depan kami Tuhan. Sebab hidup kami aman di dalam tangan-Mu. Kami percaya itu Tuhan. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri api, beri hujan. Amin Tuhan. Seperti yang Kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu. Beri api, beri api, beri hujan. Amin Tuhan. Seperti yang Kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri api, haleluya. Seperti yang Kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu. Beri api, beri api, beri hujan. Seperti yang Kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri kuasa urapan-Mu sekarang. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk damai sejahtera yang boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih untuk urapan-Mu di tengah-tengah kami ya Bapa. Sebab kami merasakan ada kedamaian dalam kehidupan kami Tuhan. Kami memiliki sukacita yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Bapa, Engkau disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami Bapa. Sebab itu kami mau lebih lagi memberikan yang terbaik bagi Engkau. Haleluya Yesus, haleluya. Shalom Bapak Ibu, ada sukacita di tempat ini, amin. Masih ada sukacita di tempat ini, amin. Haleluya. Tiba saatnya.
Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Saya mau kembali. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga akan memberikan persembahan pertama kita. Mari bagi yang bertugas saya undang ke depan. Sebelum kita bersatu dalam doa, Bapa terima kasih Tuhan Yesus atas berkat pada siang hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya berkati tangan-tangan yang sudah memberikan maupun tangan-tangan yang masih memberikan. Kami serahkan persembahan kami Tuhan untuk menjadi mulia nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan
memberikan kesaksian. Mari bagi yang ingin bersaksi, saya silakan waktu dan tempat. Shalom semuanya. Sehat ya semuanya. Itu semua karena penyertaan Tuhan ya. Bapak Ibu di sini percaya nggak penyertaan Tuhan sempurna? Ini ya. Waktu 3 minggu yang lalu, waktu Pak Hendy khotbah. Nah, Pak Hendy waktu itu mendoakan di sini kan, Tuhan menyertai saudara-saudara semua. Saya aminkan di dalam hati saya. Setelah saya pulang dari ibadah, waktu itu suami saya mungkin kangen sama Pak Puji ya. Pak Puji, itu waktu udah di bawah tuh, udah mau pulang. Dia apa tuh? Sepertinya orang, kalau orang bilang belangah lah gitu, teledor gitu ya. Ya kalau orang berkata kok pulang dari gereja bisa jatuh gitu. Nah itu bukan kesalahan Tuhan tidak menyertai, tapi kesalahan manusianya. Karena suami saya kayaknya terlalu gimana gitu, kangen gitu. Terus udah gitu dia nggak ceroboh. Di situ kan undak-undakan yang di depan situ kan cuma di tengah. Nah di sini ada mobil. Dia berasanya itu ada undakan lagi. Dia melangkah tanpa melihat. Ya namanya Pak Aan, badannya segede itu kan, kalau jatuh seperti apa? Bum! Gitu. Terpuruk lagi. Aduh, kata saya, dalam nama Yesus. Saya juga jadi gimana ya? Karena melihat suami jatuh, yang nggak perhatiin itu juga ada tanggal-tanggal, langsung turun. Jatuh lagi saya. Bak aja, waduh. Kalau bukan penyertaan Tuhan, suami saya pun kalau jatuh, saya ingat Pak Hendy, kalau udah ada umur jangan jatuh. Nah Pak Hendy lagi nih ya disebut. Mas, kalau bukan penyertaan Tuhan saya jatuh, kalau kena tulang ekor gimana? Saya pasti bisa lumpuh. Dan juga kalau jatuh saya ingat, aduh Tuhan tolong, saya takut kasih kunyang. Kunyang jatuh kan itu, jatuh di pas dekat pantat juga. Waduh, kata saya, Tuhan tolong. Tapi waktu itu mau bangun juga rada susah tuh, ditolongin sama anaknya Pak Puji, dibangunin. Nah itu, saya bilang suami saya, kamu gak kenapa-napa. Soalnya dia juga kakinya kan, yang kalau jalan lihat aja dia kakinya kan, kalau jalan kan yang sebelah tuh kurang ini ya. Nah terus kata, udah, oh nggak apa-apa, puji Tuhan. Ya cuman saya di pantat saya ini, waduh kok belum kerasa. Sorenya Bu Puji telepon, nih gimana? Lumayan. Berapa hari itu digosokin terus pakai arak gosok. Kalau bukan penyertaan Tuhan, seumur suami saya jatuh, waduh gimana tuh? Apalagi badannya suami saya kan, saudara saya tahu kan. Nah, selama ini, waduh saya pikir saya terlalu merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Walaupun selama pandemi ini memang keadaan begitu sulit, tapi saya merasakan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan itu yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Setiap saya mengalami kesulitan, apapun itu, saya pasti datang di bawah kaki Tuhan. Saya menyembah. Dan saya menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Bukannya secara insan, tapi berapa lama ada aja pertolongan Tuhan itu datang. Itulah yang membuat iman saya semakin kuat, semakin hari semakin kuat. Karena saya sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setiap malam sebelum tidur saya selalu mendengar mesbah doa. Nanti dilanjut lagi terus setiap malam.
Dan saudara-saudara jangan bosan ya mendengar kesaksian saya. Karena saya terlalu bersyukur dan percaya akan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan itu sempurna bagi seluruh anak-anaknya yang percaya, yang bersungguh-sungguh berserah kepadanya. Itulah kesaksian saya. Terima kasih. Kesaksian yang sangat memberkati. Baik, Bapak Ibu, saya undang untuk sama bangkit berdiri, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan untuk firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami berkumpul kembali bersama-sama, beribadah kepada Tuhan Yesus, dan menyatakan betapa kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami ya Tuhan. Biarlah ini bukan hanya sekedar nyanyian yang kami nyanyikan, tapi biarlah ini merupakan sebuah gaya hidup kami, merupakan sebuah jalan hidup kami sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, yaitu kami mengasihi Tuhan lebih daripada segala sesuatu, di dalam segala hal, di dalam suka dan duka, sebab kami tahu
Engkau adalah Tuhan dan Raja kami, yang selalu menolong dan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kami berdoa Roh Kudus urapi kami semua. Engkaulah yang memberikan hikmat pengertian, supaya kami mengerti firman-Mu yang hari ini disampaikan. Roh Kudus urapi kami, pimpin kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Senang sekali bisa berkumpul. Jangan turun dulu sebentar. Jangan. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama. Suara saya cukup jelas ya. Ya. Saya senang sekali dengan lagu ini. Hari ini saya ingin berbicara tentang jalan hidup Kristen. Saudara, lagu ini enak dilakukan gitu. Tapi saya mau ajar kita semua untuk belajar menghidupi apa yang kita nyanyikan gitu. Aku mengasihi apa? Betul? Betul. Saya ajar saudara hari ini. Ya. Nah, kita belajar gaya hidup. Kekristenan itu bukan sebuah lembaga, bukan sebuah organisasi, bukan semata-mata itu. Kalau saudara lihat di mana-mana ada gereja GKP, ada gereja ya kan GBI, ada gereja KPDI, ada gereja GKSI, ada gereja GPPS, macam-macam gereja. Kadang-kadang saudara bingung. Bahkan banyak orang lebih cari gerejanya, lebih cari ibadahnya daripada cari Tuhan. Sehingga setiap kali ibadah, pulang ibadah, wah khotbahnya bagus, penyembahannya bagus. Tetapi di dalam kehidupan mereka sehari-hari, lupa mereka. Mereka tidak atau jarang menghidupi firman yang diberitakan. Kita nyanyi lagi satu lagi ya. Pelan-pelan dengan lemah lembut gitu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. ya, terima kasih. Lagu ini bagus sekali. Aku mengasihi Tuhan dengan segenap hidupku, segenap jiwaku. Saudara setuju? Saudara mau? Aku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap kekuatan dan segenap jiwa. Saudara mau? Dan kita baru berhenti sampai di situ aja ya. Belum semua berani berkata, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku dan segenap hidupku. Kalau saudara berani berkata itu dengan sungguh-sungguh hari ini, Tuhan bawa ke tahap yang kedua. Saudara memberi waktu di dalam hidup saudara, merenungkan firman Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan.
Saya ajar di jemaat saya, minimal setiap jemaat harus punya setiap hari 30 menit. 30 menit berikan waktu untuk Tuhan. Menurut pendapat saya itu sangat minim. Betul? Kita tiap hari manusia punya 24 jam. Berapa? 24 jam. Kita bicara teoritis aja. Yang sehat tidur 7-8 jam. 8 jam. Bekerja 8 jam. Betul? Di kantor-kantor 8 jam. Oke, pakai lembur semua 9 jam. Masih ada sisa 7-8 jam. Saudara mandi, ya kan? Saudara baca koran, nonton film semua. Berapa jam saudara habiskan? Apakah satu hari setengah jam saudara memberikan waktu saudara sebagai bukti tanda aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Kalau saudara mau, saudara ingin betul-betul mengatakan aku mengasihi Tuhan, saudara rela berkorban bagi Tuhan. Amin. Setengah jam saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, memberikan hidup saudara bagi Tuhan, setiap hari saudara buka hari dengan mencari Tuhan, sediakan waktu setengah jam aja, saudara disiplinkan. Saudara baca firman, dan saudara mencari wajahnya, berdoa. Saya ingin sampaikan kepada saudara, hidup saudara sepanjang hari ini lebih produktif, lebih efisien, dibanding saudara membuka hari tanpa mencari Tuhan. Amin. Amin. Saudara boleh buktikan. Saya mengajar. Orang berkata, tidak ada waktu buat Tuhan. Sibuk, Pak. Hidup kita berapa tahun? 70 tahun. Kata Musa, umur manusia. Kalau hidup 80 tahun. Bonus 90 tahun. Oke. Apakah ada orang akan ada hidup yang lebih dari 200 tahun? Tidak ada. Saudara, saya tanya kepada kita yang sudah berumur di sini. Pak Yono umur berapa? 63. Pak Yono pernah nggak melihat ke belakang sebentar dari masa kecil sampai umur 63? Pernah? Pernah ada perenungan pribadi? Pernah. Dari kecil sampai umur 63, lama apa sebentar? Apa? Oke, ukurannya cukup lama. Tapi kalau saudara renungkan, peristiwa-peristiwa loh, kok tiba-tiba udah 63? Cepat atau lama? Cepat. Yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu, kita dilahirkan Tuhan, diciptakan Tuhan untuk kekekalan. Setuju? Sekali kita ada hidup di dunia, kita hidup di dunia ini. 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Setelah itu, semua orang akan menjalani perjalanan di dalam kekekalan. Betul? Setuju Pak Gembala? Kita bukannya blacky, begitu mati habis. Bukan ikan mas, begitu mati habis. Enggak. Kita masih harus menjalani perjalanan sampai kekekalan. Surah Alkitab dengan jelas berkata ada dua jalan kekekalan. Yang pertama adalah jalan kembali ke rumah Bapa di surga. Itu sebabnya kenapa kita dipanggil menjadi Kristen. Saudara dipanggil menjadi Kristen untuk itu. Jalan kedua adalah jalan kebinasaan, neraka. Semua orang yang berdosa masuk neraka. Tanpa Yesus semua orang pasti masuk neraka. Karena ada Yesuslah
Maka terbukalah jalan menuju ke rumah Bapa di surga. Saudara dan saya dipanggil untuk itu. Dan saya ingin sampaikan sama saudara, selama hidup di dunia yang 70 tahun, 80 tahun, kalau saudara tidak pernah memberikan waktu saudara mencari Tuhan, tidak pernah bergaul dengan Tuhan, saya tanya, saudara kenal Tuhan nggak? Kenal Tuhan nggak? Kenal nggak? Tahu Yesus, tahu, tapi saudara tidak kenal secara pribadi. Saudara kenal hanya dia hanya karena saudara menerima berkatnya. Jatuh ditolong, sulit ekonomi dibantu. Kan Tuhan Yesus seperti apa ini? Pencet aja, titik-titik, keluar berkat. Kalau ada berkatnya, uring-uringan sudah. Kenapa? Karena saudara tidak mengenal Dia. Selama di bumi, saudara tidak kenal Tuhan, Tuhan gak marah. Tapi nanti setelah kehidupan di bumi, dunia fana ini selesai, semua beralih kepada perjalanan kekekalan. Saudara tidak kenal Tuhan, tidak memberi hidup saudara buat Tuhan, jangan salahkan Tuhan kalau Dia berkata, bukan setiap orang Tuhan yang berseru Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Selama masa pandemi ini saya banyak melihat kekristenan, banyak yang sembuh. Mulai dari jemaat, pemerja, bahkan juga hamba-hamba Tuhan tergoncang semuanya. Dan di saat itu, saat yang paling tepat, Tuhan melakukan proses pengujian bagi orang-orang yang percaya. Kelihatan kualitas karakter, kualitas iman seseorang. Pagi hari ini saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu semua. Tuhan panggil kita untuk menjadi murid. Setuju? Matius 28 ayat 19-20. Saya minta tolong Pak Ade bisa tolong bacakan Matius 28 ayat 19-20. Ya, silakan dulu Pak. Oke, saudara dan saya dipanggil jadi Kristen untuk menjadi murid. Bukan hanya saya percaya. Saudara kita dipanggil menjadi murid. Murid adalah seorang yang hidupnya berbakti kepada gurunya, mengikuti tuntunan gurunya, mengikuti gaya hidup gurunya. Siapa guru saudara? Guru kita adalah Yesus sendiri. Amin. Di dalam Yohanes 13 ayat 13 dia berkata, aku adalah Tuhan dan gurumu. Jadi kalau ada orang di luar berkata, Yesus itu bukan Tuhan, yang ngomong tuh, yang katakan Tuhan itu cuma Paulus. Karena ya kan Paulus lah yang mengatakan Tuhan, Yesus sendiri enggak. Itu keliru. Dia berkata, aku adalah Tuhan dan aku juga guru. Belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Hari ini saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu bahwa panggilan kita bukan hanya berhenti jadi orang percaya. Saudara harus dibangun, saudara harus bertumbuh
saudara juga harus dibentuk supaya menjadi murid. Kalau saudara menjadi murid, bertumbuh, baru saudara bisa pergi beritakan Injil. Kalau kita hanya orang percaya saja, hanya sampai level percaya, saudara tidak pernah akan menyelesaikan amal agung. Padahal kalau saudara perhatikan di mana-mana sekarang, pesan gereja Tuhan, pesan Tuhan kepada gerejanya, menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang. Dan setiap orang Kristen harus, kembali lagi tadi, aku mengasihi kau dengan segenap hati, kurenungkan firman siang dan malam. Artinya Tuhan mau kita firman yang sudah baca setiap hari, mungkin 15 menit lah, itu sudah simpan dalam hati, dalam pikiran saudara, dan melakukan firman. Kalau kita lakukan itu, itulah yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan. Dengan demikian itulah kehendak Tuhan atas hidup pribadi saudara dan saya sebagai murid Tuhan. Amin. Hari ini, mari kita buka di dalam Efesus, kitab Efesus 4 ayat 15. Kita Efesus 5 ayat 15. Ada 3 hal yang harus dilakukan oleh seorang murid pada hari-hari ini. Efesus 5 ayat 15, 16, 17. Kita baca sama-sama ya. Efesus 5 ayat yang ke-15, 16, dan 17. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan kamu supaya mengerti kehendak Tuhan. Arti hal yang harus saudara lakukan hari-hari ini sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, perhatikanlah dengan seksama, dengan teliti bagaimana kamu hidup. Saudara, firman Tuhan ini betul-betul akan membawa kita hari-hari ini. Kalau saudara perhatikan bagaimana cara orang-orang di dunia ini, di sekitar kita hidup, waduh, saudara pasti tahulah ya, jahat. Ada yang berkata zaman ini edan, saling makan, saling sikut. Apalagi hari-hari ini ada medsos kan, hoax gitu. Berita bohong. Yang benar bisa jadi bohong, yang bohong jadi benar. Ada orang berkata kalau kebohongan terus-menerus disuarakan bisa berubah menjadi kebenaran. Sebaliknya kebenaran terus-menerus akan didiamkan, lama-lama akan menjadi ketidakbenaran. Saudara bisa lihat, saudara bisa baca di surat kabar, di multimedia, semua hoax itu terus-menerus ada. Dan itu dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu. Orang-orang yang punya jabatan, sudah kaya, sudah punya uang banyak, masih aja mengejar tak puas-puasa, mengejar uang, mengejar posisi, semua dikejar. Itulah jalan hidup orang rata-rata di dunia. Tapi firman Tuhan pagi hari ini, sebagai murid Kristus, Paulus berkata, perhatikan jalan hidupmu. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Di dalam perjanjian baru,
Gaya hidup itu dipisahkan di dua kelompok. Gaya hidup orang benar dan gaya hidup orang fasik. Itu ada di Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Di Amsal itu banyak orang benar begini, orang benar ini. Banyak sekali. Gaya hidup orang benar. Yaitu gaya hidup ilahi. Gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata, ya kan, aku merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Saudara, Mazmur 1 ayat 1 itu sebetulnya merupakan kesimpulan dari seluruh hidup Daud. Dari dia muda, dari dia masih remaja, umur 10-12 tahun di padang gurun, sampai dia akhir hidup. Itu kesimpulan hidup. Apa? Dia suka merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan. Dia memberi prioritas. Saudara, Daud itu bukan seorang imam. Bukan tiap hari duduk aja doa dan enggak. Dia seorang raja. Dia juga sama seperti kita, pernah jadi bawahan. Dia melakukan semua tugasnya. Tapi kalau sudah perhatikan dalam hidup Daud, satu hal yang kau minta kepada Tuhan seumur hidupku, diam di rumah Tuhan seumur hidup. Artinya bukan cuma duduk diam di gereja, bukan. Dia selalu menempatkan diri ada di dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan hadir di dalam hidup. Itu yang dia rindukan. Itu kunci sukses Daud. Sampai hari ini, Daud namanya tetap mulia. Saudara, saya percaya ini merupakan rumus Tuhan. Amin. Bahkan rumus bagi orang Kristen, murid Kristus. Kalau kita hidup, mau diberkati Tuhan. Amin. Nah, apa ujung daripada orang benar? Orang benar di dalam perjanjian lama berkata akan melihat kemuliaan Tuhan. Tapi sebaliknya jalan hidup yang kedua adalah jalan hidup orang fasik. Orang fasik itu diterjemahkan ungodly people. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam dosa yang tabiatnya tabiat dosa. Kita bisa aja jadi orang Kristen, kita bisa aja jadi orang percaya, tapi tabiat kita tabiat dia kan tidak ilahi, ungodly. Bisa. Contohnya banyak. Apa dalam kehidupan sehari-hari? Hutang tidak bayar, janji bohong, suka ngomongin orang, ngomongin gembala di belakang itu biasa gitu. Tapi sekarang juga ngomongin orang, temen diomongin, dijelekin. Karena saya biasa-biasa aja kok. Di sini nggak ada. Amin. Di tempat lain banyak. Ini gaya hidup yang seperti ini. Di masyarakat seperti itu. Oke, saudara dan saya, Paulus berkata, perhatikan jalan hidupmu. Apakah hidup kita seperti itu? Seperti gaya hidup orang ini. Di dalam perjanjian baru, gaya hidup dibagi dua. Gaya hidup yang dipimpin oleh roh, dan kedua, gaya hidup yang dipimpin oleh daging atau kedagingan. Kedagingan adalah sebuah perbuatan tabiat berdosa. Tabiat dosa. Paulus lebih menekankan lagi di situ. Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Di situ dikatakan, saya hitung ada 15 tabiat, sifat, karakter. Bisa tolong siapa? Ayo bacakan.
Galatia 5 ayat yang 19. Saya pun banyak juga ya. Tapi kalau kita perhatiin semua dalam kehidupan sehari-hari ada itu. Ya. 19 ayat 19. Nah, kita pelan-pelan ya. Perbuatan daging. Oke, stop. Percabulan. Ya. Ya, bukan rahasia lagi. Sekarang, tingkat perceraian Kristen itu tinggi loh, saudara. Selama musim pandemi, saya kaget dari GBI, BPH, itu menyatakan bahwa konflik di rumah tangga perceraian semakin tinggi. Semestinya dulu berkata pada waktu suami kerja sehari-harian, seminggu-mingguan. Tapi sekarang Tuhan kasih kesempatan suami pulang di rumah, ketemu anak dan istri. Tapi nggak semuanya jadi berkat. Banyak yang jadi sumber konflik baru, sumber perpecahan dan KPR. Akhirnya apa? Lagi kondisi seperti itu, tiba-tiba muncul SAS. Ya, cinta lama bersemi kembali, ya kan kata orang gitu ya. Dulu pacar dulu masih waktu SMP. Dulu pacar waktu dulu sebelum kuliah, temen waktu kuliah. Ngobrol-ngobrol di WhatsApp gitu. Curhat-curhat. Ternyata kita punya pengalaman sama. Kamu sama sama suamimu, saya sama istri saya gitu. Kita ketemuan yuk gitu. Ya. Nggak ada yang tahu. Pak Denny juga nggak tahu tentang saudara kan. Yang tahu saudara dan Tuhan gitu. Tapi itulah yang Alkitab katakan, Paulus katakan, perhatikan jalan hidup kita. Kecemaran. Oh, ini kecemaran luas ini. Mulai dari memperhatikan gambar-gambar porno, video porno. Saya dulu waktu dibukakan gitu, aduh saya bilang Tuhan, ternyata mau hidup kudus itu susah ya. Tapi saya ingin sampaikan, kalau saudara mau hidup kudus itu indah. Indah, lebih indah daripada hidup dalam kecemaran. Hawa nafsu. Wah, sekarang itu banyak. Nafsu makan, nafsu berkuasa, nafsu memiliki harta yang lebih besar. Tak puas-puasa. Ingin menjadi yang terbesar, ingin dari nomor satu, ingin yang jadi bukan hati. Saudara tak tahu, kedagingan itu akan terus berkembang. Klik terus. Iya, penyembahan berhala. Mungkin kita nggak menyembah berhala secara kelihatan. Tapi sekarang penyembahan berhala itu dalam bentuk yang halus. Misalnya, minta bantuan orang pintar. Ada sebuah keluarga Kristen. Kondisi ekonominya selama pandemi ini agak merosot. Gitu. Ya, usaha ayam, ternak ayam. Agak merosot. Nah, kemudian dia ketemu sama orang yang namanya orang pintar, orang normal. Begitu dilihat tanggal lahir dan waktu lahirnya malam atau pagi. Dia berkata, kelihatannya suami istri. Kelihatannya kalian gak cocok. Itu punya itu. Jadi harus bagaimana? Ya saran saya cari yang cocok. Kemudian suaminya memberikan sebuah nama. Nah, datanya tanggal lahir, lahirnya siang atau malam. Dan ternyata dihitung-hitung cocok. Nah, kemudian akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berpisah. Dan suaminya lebih memilih
istri yang baru. Saya diam-diam saya perhatikan dari jauh. Nah, ini bukan jemaat ya. Apa yang terjadi? Apakah usahanya akan naik? Tidak. Makin lama makin turun. Sampai suatu ketika suaminya sakit dan kena kanker hati. Dirawat di rumah sakit Boromius, Bandung. Sampai meninggal. Istri mudanya pergi meninggalkan dia. Istri tuanya yang mengatur semua pembiayaan rumah sakit dan pada akhirnya yang mengeluarkan dan menguburkan. Saudara, saya berkata, kamu lebih mempercayai ya kan, paranormal daripada kamu mempercayai Tuhan. Padahal kamu orang Kristen. Makanya tadi saya katakan, Tuhan panggil kita untuk menjadi seorang murid. Ya, oke, sihir, kan? Ya, terus perseteruan, perselisihan, iri hati, dan kepentingan diri sendiri. Yakobus 3 ayat yang ke-16 itu berkata, di mana ada iri hati dan memikirkan kepentingan diri sendiri, di situ ada timbul kekacauan dan ada macam-macam kejahatan. Saudara bisa lihat dunia ini, kenapa kacau? Apakah khilafah menjadi jawaban? Bukan. Jawabannya adalah ya gaya hidup. Kalau gaya hidup kita dipimpin oleh tabiat dosa, ya seperti itu. Tapi kalau gaya hidup saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus, saudara akan terhindar dari segala perbuatan kejahatan. Ya, oke terus. Nah, ujung daripada Galatia 5 ayat 22 adalah barang siapa yang melakukan hal-hal itu, mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan. Saya ajak Bapak Ibu semua, coba renungkan ayat ini. Ya. Gaya hidup saudara menentukan kemana saudara nanti berjalan di dalam kekekalan. Itu gaya hidup saudara yang saudara tempuh hari ini, itu menentukan bisa. Bukan pada waktu nanti setelah saudara meninggal, tapi sekarang gaya hidup saudara. Satu waktu saya diminta pelayanan oleh seorang oma. Oma itu udah tua dan sakit-sakitan, kelihatannya sudah mau meninggal. Nah, saya diminta anaknya untuk datang. Oke, saya datang. Shalom Oma, shalom Pak Pendeta. Pak Pendeta boleh minta tolong atau doain saya supaya saya masuk surga. Nah, bisa nggak Pak Denny? Bisa nggak? Saya cuma bilang, Oma, ya kan, Oma gimana? Minggu suka ibadah nggak cari Tuhan? Nah itu Pak Pendeta, saya sibuk di Papokok dari minggu ke minggu. Oh gitu, pagi-pagi banget, Oma suka doa nggak sama Tuhan? Karena waktu, pagi-pagi harus suami sama anak. Oh gitu ya, malam-malam juga ngurusin rumah tangga. Siang jaga toko sehari. Mana waktunya untuk Tuhan? Secara manusia, kalau saya tidak pernah kenal Denny Pal, ya saya tidak pernah kenal saudara. Satu malam saya datang ke rumahnya, jam 12 tahun. Dan pada malam itu memang saya butuh pertolongan. Dan rumah saya misalnya kebakar, ya saya butuh penginapan malam itu. Saya ketuk-ketuk, Pak, malam. Boleh saya nginep di rumah Bapak malam hari ini? Boleh nggak Pak Den? Kita nggak kenal. Boleh nggak? Nggak akan dikasih. Oke, kalau kasihan paling sudah kasih uang nginep aja sana di hotel. Betul? Tapi pintu rumah tidak akan dibuka. Itu manusia. Pernahkah kita berpikir bagaimana kita dengan Tuhan? Apakah pintu surga juga akan dibuka oleh Tuhan ketika kita datang kepada Dia dan kita tidak pernah kenal sama Tuhan? Itu bahan perlindungan kita. Ya, yang pertama, perhatikan jalan hidup
saudara dan saya. Saya ingat jalan hidup yang saudara tempuh hari ini sangat menentukan kehidupan perjalanan saudara di dalam kekekalan. Yang kedua, pesan yang kedua, bagaimana apa yang harus dilakukan oleh murid hari-hari ini? Yang kedua, pergunakanlah waktumu dengan baik. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Saudara, saya percaya bukan rahasia lagi hari ini, kita tahu semua, kan? Hari rasanya cepat sekali berlalu. Dan situasi masyarakat seperti ini. Paniko pernah bersampaikan pesan firman Tuhan. Hari-hari ke depan goncangan semakin lama semakin hebat. Semakin lama semakin hebat. Dan terus sampai menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menghimbau hari-hari ini, ayo kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Pergunakan waktu saudara sebaik-baiknya. Bekerja sejujur-jujurnya, bekerja sebaik-baiknya. Manfaatkan waktu saudara dengan baik. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 itu di situ dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari ini akan datang masa yang sukar. Tuhan udah kasih tahu dari jauh-jauh. Kadang-kadang pendoa itu suka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya Tuhan bilang gak akan berubah, udah dikasih tahu. Tetap menghadapi masa-masa ke depan, masa-masa sukar. Manusia menjadi hamba, itu hamba uang dan mencintai diri sendiri. Kalau kita lihat sekarang ya, saya hari-hari ini saya suka ikut lihat-lihat aja tuh berita-berita ya di TV. Ya seru tuh yang namanya Demokrat ya kan ya, seru gitu. Tapi itu sebuah gambaran 3C yang tahu saudara, Chaplin, Cimama, Cikeas gitu ya. Itu gambaran ya kan kehidupan di masyarakat. Bagaimana mereka sudah punya segala-galanya tapi mereka nggak puas. Mereka mau lebih. Dan itu dipertontonkan di depan masyarakat bangsa kita. Jangan heran kalau bangsa kita selalu mengejar ini. Kemarin malam saya ketemu dengan seseorang. Sebuah keluarga yang istilahnya bangkrut habis-habisan. Kenapa? Karena suaminya ikut caleg dan kalah, habis ratusan juta, stresnya kayak orang gila. Saudara, hati-hati. Alkitab sudah berkata hari-hari adalah hari masa-masa yang sukar. Apa sih yang mereka cari? Yang mereka cari adalah uang. Kan salah, dia kan sudah punya uang. Tuhan kehendaki saudara menjadi tuan atas uang saudara. Bukan saudara menjadi hamba dari uang. Bukan dia yang memerintah saudara, tapi saudara yang memerintah. Yang ketiga, usahakanlah, ayat yang ke-17, sebab itu janganlah bodoh, tapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudara, saya mau bicara, mungkin ini agak dalam kelas ya. Apa sih kehendak Tuhan bagi manusia? Apa sih kehendak Tuhan? Ya satu, melakukan kehendak Bapa di surga. Jujur-jujur, syarat utama masuk dalam kerajaan surga, melakukan kehendak Tuhan. Lakukan kehendak Bapa di surga. Coba saudara renungkan dalam-dalam. Pasti ketemu di sini. Tuhan gak butuh gereja yang besar. Tuhan gak membutuhkan dia akan reputasi jabatan. Saya di gereja udah mulai pemuritan.
Ada dia akan berkata, loh kok saya dimasukin ke kelompok itu? Dia kan jemaat Pak. Saya kan pendeta muda. Cuma kita baca Alkitab. Yesus tidak pernah berkata, yang masuk surga itu adalah yang punya jabatan. Yang masuk surga itu yang punya posisi. Yang masuk surga itu yang kualitas rohaninya hebat-hebat, melakukan mukjizat. Tidak. Bahkan dia berkata, pada hari-hari terakhir banyak orang yang melakukan mukjizat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, berbuat demi nama Tuhan. Dan Tuhan berkata, sinyalah kau dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Kenapa? Karena mereka melakukan itu atas nama Tuhan, tetapi untuk kepentingan diri sendiri. Amiko bulan lalu berkata, hari-hari ini ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak orang mengatasnamakan Tuhan, tapi untuk kepentingan diri sendiri. Silakan saudara boleh lihat, banyak sekali atasnamakan Allah, tapi sebetulnya untuk kepentingan diri sendiri. Makanya Tuhan berkata, indah kamu, hai pembuat kejahatan. Kenapa? Kita mencuri bagian Tuhan, bagian Allah untuk kepentingan diri sendiri. Maka Tuhan katakan kamu melakukan kejahatan. Kejahatan mencuri kemuliaan Tuhan. Jemaat Tuhan, ayo mari kita semua usahakanlah ya kan melakukan kehendak Tuhan. Usahakanlah mencari kehendak Tuhan. Matius 7 ayat 21. Kita baca sama-sama ya. Matius 7 ayat 21. Kita baca sama-sama ini dari ayat ini bagi kita semua. Saya udah harus leader bisa maju ke depan. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan, melainkan lakukan Bapa di surga. Berdiri, kita nyanyi lagi ini lagunya. Engkau tahu ya Tuhan
Tuhan sebentar. Biarlah kita mau mengambil waktu sebentar. Izinkan firman mengendap di dalam pikiran dan hati kami. Pagi hari ini kita berkata, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku. Biarlah itu menjadi komitmen seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari. Kalau kau bersedia berkomitmen berkata, Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita boleh taruh tangan kanan di dada. Taruh tangan kanan di dada. Dan mari kita bersama-sama berkata, Tuhan, pagi hari ini, aku mau berkomitmen mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Merenungkan firman-Mu, melakukan firman-Mu, memegang perintah-perintah. Sebab itulah yang menyenangkan hati. Hamba berdoa Roh Kudus, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan peneguhan kepada kami semua, supaya kami kuat, supaya kami sanggup untuk memberikan hidup kami. Sebagian waktu kami mulai belajar menyatakan diri bahwa kami sungguh mengasihi Tuhan dengan cara sederhana, menyediakan waktu bagi Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat di tempat ini. Berkatilah keberhasilan di tempat ini. Berkati kami semua. Supaya kami semakin hari, kami semakin terus bertumbuh. Bertumbuh menjadi seorang murid yang sungguh-sungguh mengasihi dan mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Mari bagi yang bertugas saya undang untuk maju ke depan. Selamat siang semuanya. Terima kasih kami ucapkan untuk bantuan dari Bapak dan Ibu Nyamil. Tuhan memberkati dan Bapak. Kami dengan sukacita menyambut jemaat yang baru hadir. Jika mengadakan mohon berusaha mengambilkan tangan. Baik, jemaat yang setia, kami undang kembali Bapak Ibu Saudara untuk kembali beribadah tempat ini setiap hari Minggu jam 10 pagi. Petugas Bandar Raya akan diinformasikan kemudian oleh koordinator ibadah, kemudian seluruh kegiatan minggu ini sementara diliburkan. Bagi jemaat yang rindu untuk baptis bisa menghubungi Bapak Yono. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari bagi yang bertugas saya undang untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu, kalau sudah siap kita sama-sama boleh bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa.
Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada siang hari ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu atas ibadah kami Bapa. Bahkan dengan berkat firman melalui hamba-Mu kami merasa sangat diberkati Bapa. Oleh sebab itu kami juga ingin memberikan persembahan melalui berkat yang kami punya Bapa. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan maupun tangan-tangan yang belum bisa memberikan. Dalam persembahan kami ini boleh berguna bagi kerajaan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Besar perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, besar perbuatan-Mu ajaib. Saya undang hamba-Nya, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita angkat tangan kita buka hati kita untuk siap menerima berkat Tuhan. Ya Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Berkatilah keluarga mereka masing-masing. Berkatilah usaha dan pekerjaan mereka. Apapun yang menjadi profesi mereka, Tuhan Bapa di surga berkati mereka. Berkati rumah tangga mereka. Jauhkan mereka dari segala yang jahat. Jauhkan dari segala dan roh kematian. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah Tuhan curahkan di dalam kehidupan mereka. Bersama-sama dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menuntun, yang memelihara, yang membimbing dan membimbing mereka. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang mulia. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.